Di tahun 1999, Capcom sedang berada di puncak kejayaannya. Street Fighter 2 telah mengubah industri game secara permanen. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Capcom pada pertengahan dekade 90-an adalah nama yang paling disegani di game fighting. Mesin-mesin arcade di seluruh dunia, dari Jepang, Amerika, hingga warnet-warnet kecil di Asia Tenggara, hampir semuanya menjalankan game berlabel Capcom. Tapi di balik gemerlap kesuksesan itu, para developer di dalam kantor Capcom justru merasakan tekanan yang luar biasa. Street Fighter 2 telah melahirkan ekspektasi yang sangat tinggi. Setiap game fighting baru yang keluar dari Capcom akan selalu dibandingkan dengan Street Fighter. Ini adalah beban sekaligus tantangan, dan disinilah cerita Rival School sesungguhnya dimulai. Bukan dari meja eksekutif, bukan dari keputusan bisnis, tapi dari sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan oleh sekelompok developer muda di dalam Capcom. Bagaimana jika kita membuat game fighting yang benar-benar berbeda? Rival School lahir dari divisi internal Capcom yang dikenal sebagai Production Studio 1. Salah satu dari beberapa divisi kreatif yang dimiliki Capcom pada era tersebut. Divisi ini sebelumnya telah terlibat dalam berbagai proyek Capcom. Namun Rival School akan menjadi salah satu proyek paling ambisius yang pernah mereka tangani. Di kepala proyek ini duduk seorang direktur bernama Hideki Itsuno. Nama yang di kemudian hari akan menjadi sangat legendaris di dunia Capcom. Itsuno yang saat itu masih relatif muda dalam karirnya, diberikan kepercayaan besar untuk memimpin sebuah proyek yang berangkat dari nol. Tidak ada template, tidak ada franchise sebelumnya yang bisa dijadikan patokan, hanya sebuah kanvas kosong dan sebuah visi. Pertanyaan pertama yang harus dijawab tim adalah, apa setting yang belum pernah dipakai di game fighting? Pada pertengahan 90-an, game fighting didominasi oleh beberapa tema besar. Street Fighter punya tema turnamen material arts global, Mortal Kombat punya tema pertarungan maut dan mitologi gelap, King of Fighter dari SNK punya tema tim dan turnamen berskala besar. Darkstalkers punya dunia monster yang supernatural. Tapi tidak ada satupun yang mengambil setting sekolah. Dan ini bukan kebetulan. Setting sekolah di Jepang memiliki resonansi budaya yang sangat kuat. Genre manga dan anime bertema sekolah yang dikenal sebagai gauken atau school life sudah lama menjadi salah satu genre paling populer di Jepang. Dari drama romansa hingga cerita persahabatan, dari konflik antar geng hingga turnamen olahraga, sekolah adalah miniatur masyarakat Jepang yang kaya akan drama. Tim Capcom melihat potensi yang belum pernah dieksploitasi ini dan memutuskan untuk terjun ke dalamnya. Konsep awalnya sederhana namun kuat. Sebuah game fighting di mana semua karakternya adalah pelajar dan guru dari berbagai sekolah yang berbeda. Masing-masing dengan gaya bertarung yang mencerminkan identitas sekolah mereka. Ini bukan hanya soal variasi visual, ini adalah keputusan desain yang cerdas. Dengan memberikan setiap karakter afiliasi sekolah, tim secara otomatis menciptakan sistem grup dan rivalitas yang alami. Siswa dari sekolah yang sama punya loyalitas yang sama. Siswa dari sekolah yang berbeda punya alasan untuk berkonflik. Drama bisa tumbuh secara organik dari struktur dunia yang sudah ada. Satu konteks yang tidak bisa diabaikan adalah timing pengembangan Rival School yang bertepatan dengan momen paling revolusioner dalam sejarah game konsol. Transisi dari era 16-bit ke era 32-bit. PlayStation dari Sony diluncurkan di Jepang pada Desember 1994 dan di Amerika pada September 1995. Sega Saturn juga hadir di periode yang sama. Tiba-tiba dunia game memiliki akses ke kemampuan grafis 3D yang sebelumnya hanya bisa ditemukan di mesin arcade mahal. Capcom seperti semua developer besar pada era itu harus mengambil keputusan besar, tetap di 2D atau melompat ke 3D. Untuk Street Fighter jawabannya sudah jelas. Street Fighter EX yang dikembangkan bersama Arika mencoba transisi ke 3D dengan hasil yang kontroversial. Tapi untuk proyek baru seperti Rival Schools, tidak ada beban warisan yang harus ditanggung. Tim bisa membuat keputusan yang segar. Dan keputusan mereka adalah 3D penuh tapi dengan jiwa 2D.
Ini adalah filosofi desain yang akan mendefinisikan rival school secara keseluruhan. Karakter akan bergerak dalam ruang 3D, arena akan memiliki kedalaman, kamera akan dinamis, tapi sistem pertarungannya tetap akan terasa seperti game fighting klasik 2D yang sudah dicintai pemain. Bukan simulator pertarungan realistis seperti yang coba dilakukan Virtua Fighter dari Sega, bukan arena bebas 360 derajat, tapi tetap pertarungan 1 lawan 1 dengan mekanik yang bisa dipelajari dan dikuasai. Untuk versi arcade-nya, Rival School dibangun di atas hardware Capcom ZN1, sebuah sistem arcade berbasis arsitektur PlayStation yang dikembangkan bersama Sony dan Namco. Sistem ZN1 ini sebenarnya adalah versi modifikasi dari hardware PlayStation yang dioptimalkan untuk penggunaan arcade. Ini adalah keputusan yang sangat strategis. Dengan menggunakan hardware yang berbasis PlayStation, proses porting game dari arcade ke konsol rumahan menjadi jauh lebih mudah dan lebih murah. Capcom tidak perlu menulis ulang engine dari awal untuk versi PlayStation. Sebagian besar aset dan kode bisa langsung dipindahkan dengan modifikasi minimal. Sistem ZN1 sebelumnya sudah digunakan untuk Street Fighter EX dan Street Fighter EX Plus, sehingga tim Rival School sudah memiliki pengalaman dan referensi teknis yang cukup sebelum memulai pengembangan. Satu detail menarik yang sering terlewat oleh banyak orang adalah fakta bahwa Rival Schools memiliki dua nama resmi yang berbeda di dua pasar yang berbeda. Di Jepang, game ini dirilis dengan judul Legion of Heroes. Dibaca Shirizu Justice Gauken, Legion of Heroes. Nama ini mengandung makna yang sangat spesifik. Shirizu berarti sekolah swasta, dan Justice Gauken atau Justice Academy adalah nama sekolah utama dalam cerita game ini. Di pasar internasional, Amerika dan Eropa, game ini dirilis dengan judul yang jauh lebih sederhana, Rival Schools United by Fate. Perbedaan penamaan ini bukan sekedar lokalisasi biasa. Ini mencerminkan perbedaan strategi marketing yang disengaja. Di Jepang, Capcom menjual game ini dengan identitas Gauken yang sangat kuat, menonjolkan elemen sekolah dan budaya Jepang yang familiar bagi pemain lokal. Di luar Jepang, Capcom memilih untuk menonjolkan elemen yang lebih universal, persaingan, konflik, dan persatuan atau United by Fate. Pada pertengahan tahun 1996, konsep Rival School sudah cukup matang untuk mulai masuk ke fase produksi penuh. Tim telah memiliki visi yang jelas, game fighting 3D dengan setting sekolah, karakter yang beragam, sistem tim yang unik, dan cerita yang lebih dalam dari game fighting kebanyakan. Yang belum mereka tahu adalah betapa jauh game ini akan berkembang dari konsep awal tersebut. Dan beberapa besar pengaruhnya akan terasa, bahkan hingga 2 dekade setelah perilisannya. Jika bab 1 adalah kisah tentang sebuah ide yang lahir dari keberanian, maka bab 2 adalah kisah tentang bagaimana ide itu berubah menjadi dunia yang hidup dan bernapas. Proses desain Rival School adalah salah satu yang paling menarik dalam sejarah game fighting. Karena tim tidak mulai dari karakter, tidak memulai dari sistem pertarungan, tapi memulai dari sebuah pertanyaan yang jarang diajukan oleh developer game fighting manapun sebelumnya. Pertanyaan itu sederhana namun luar biasa dalam implikasinya. Seperti apa dunia tempat karakter-karakter hidup? Jawaban atas pertanyaan itulah yang melahirkan seluruh semesta Rival School. Keputusan paling fundamental yang dibuat tim sejak hari-hari pertama pengembangan adalah bahwa setiap karakter dalam game ini bukan individu yang berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari komunitas. Mereka punya teman, rival, guru, dan murid. Mereka punya loyalitas kepada sekolah mereka. Dan loyalitas itulah yang menjadi benang merah yang mengikat seluruh dunia game ini menjadi satu kesatuan yang kohesif. Ini berbeda secara fundamental dari pendekatan Street Fighter. Di Street Fighter, Ryu berkelana sendiri mencari makna kekuatan sejatinya. Ken hidup di dunia sendiri sebagai pewaris kekayaan keluarga. Chun-Li mengejar Bison dengan motivasi pribadinya. Mereka adalah individu-individu yang kebetulan bertemu dalam turnamen, bukan komunitas yang hidup bersama dalam satu ekosistem sosial. Di Rival School, ekosistem sosial itulah yang menjadi pondasinya.
Setiap karakter terhubung ke karakter lain melalui jaringan relasi yang organik. Dan jaringan itu dibentuk oleh institusi yang paling universal dalam kehidupan manusia, sekolah. Tim merancang 5 sekolah utama sebagai pilar dunia rival school. 5 sekolah ini bukan sekedar label atau latar belakang kosong. Masing-masing memiliki identitas visual yang kuat, filosofi yang jelas, dan gaya bertarung kolektif yang mencerminkan karakter institusi itu sendiri. Sekolah pertama dan yang paling penting secara naratif adalah Justice High, atau dalam bahasa Jepangnya Seikan Gakuen. Justice High adalah paradoks yang berjalan. Dari luar, ia adalah sekolah paling prestisius dalam semesta game ini. Gedungnya megah, seragamnya rapi dan gelap, dan reputasinya tak tertandingi. Tapi di balik fasad kemegahan itu tersembunyi sesuatu yang sangat gelap. Justice High di bawah kepemimpinan Raizo Imawano, sang kepala sekolah, sedang menjalankan sebuah konspirasi. Sebuah program pengendalian pikiran yang ditunjukkan kepada pelajar-pelajar dari sekolah lain di seluruh kota. Mereka adalah di balik serangkaian penghilangan misterius yang menjadi pemicu cerita utama game ini. Dua karakter paling penting dari Justice High adalah ayah dan anak yang hubungannya menjadi salah satu subplot paling emosional dalam lore game ini. Raizo Imawano, sang kepala sekolah, adalah tokoh yang tampak sebagai antagonis murni di permukaan. Dingin, kalkulatif, dan tanpa belas kasih. Tapi motivasinya, seperti yang perlahan terungkap seiring permainan, jauh lebih kompleks dari sekedar ambisi kekuasaan. Putranya, Hyo Imawano, adalah antagonis utama yang dihadapi pemain dalam game pertama. Hyo adalah representasi sempurna dari Justice High itu sendiri. Jenius yang dingin, disiplin yang tidak bisa digoyahkan, dan keyakinan yang absolut bahwa kekuatan adalah satu-satunya kebenaran yang relevan. Ia menguasai seni bela diri gaya samurai yang telah dimodifikasi dan dimutakhirkan. Dan dalam pertarungan, ia bergerak dengan presisi yang terasa hampir mekanis, seolah emosi adalah sesuatu yang telah ia hapus dari dalam dirinya sepenuhnya. Jika Justice High adalah kegelapan, maka Taiyo High adalah cahaya. Taiyo, yang secara harfiah berarti matahari dalam bahasa Jepang, adalah sekolah di mana protagonis utama game ini berasal. Dan nama itu bukan sekedar puisi. Taiyo High benar-benar terasa seperti tempat di mana cahaya masuk. Tidak seperti Justice High yang monolitik dan seragam, Taiyo High adalah kumpulan kepribadian yang sangat berbeda-beda yang entah bagaimana berhasil hidup berdampingan dalam harmoni yang berantakan dan hangat. Tidak ada satu gaya bertarung dominan yang mendefinisikan Taiyo. Tidak ada ideologi tunggal yang harus diikuti. Yang ada hanya sekumpulan anak muda yang percaya bahwa hal yang benar harus dilakukan, meski mereka belum tentu setuju soal bagaimana caranya. Di garis terdepan, Taiyo berdiri Batsu Ichimonji. Protagonis utama game pertama adalah salah satu karakter paling ikonik dalam roster rival school. Batsu adalah tipikal pahlawan shonen yang hadir dengan semua iklise genrenya. Rambut meledak, semangat yang tidak pernah padam, dan kecenderungan untuk memecahkan masalah dengan cara paling langsung yang mungkin, yaitu dengan kepalan tangan. Ia datang ke Taiyo sebagai murid pindahan, bukan untuk sekolah, tapi untuk mencari ibunya yang menghilang secara misterius. Kemarahan itu adalah bahan bakar yang menggerakkannya. Dan dalam pertarungan, ia bertarung dengan energi orang yang punya sesuatu yang sangat personal untuk diperjuangkan. Di sampingnya berdiri Hinata Wakaba, karakter perempuan protagonis dari Taiyo yang sering dipandang sebelah mata karena keceriaan dan optimisme yang menutupi betapa berbahayanya ia dalam pertarungan sesungguhnya. Hinata menggunakan karate yang bersih dan energetik. Dan di antara semua karakter Taiyo, ia adalah yang paling konsisten dalam nilai-nilainya. Jika Batsu adalah api, Hinata adalah arah. Ia yang selalu mengingatkan kelompok itu untuk apa sebenarnya mereka berjuang. Lalu ada Kyosuke Kagami, yang kehadirannya dalam roster adalah kontras yang disengaja terhadap Batsu, di mana Batsu bergerak dengan insting, Kyosuke bergerak dengan kalkulasi, di mana Batsu menyerang, Kyokuse menunggu dan merespon. Gaya bertarungnya berbasis counter dan presisi, bukan karena ia lebih lemah,
tapi karena ia percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan membaca situasi. Bukan mendominasi dengan kekerasan, hubungannya dengan Hyo Imawano dari Justice High adalah salah satu lapisan naratif paling menarik yang ditawarkan game ini. Dua jenius dari dua filosofi yang berlawanan, yang koneksinya jauh lebih dalam dari sekedar rivalitas sekolah. Jika Taiyo adalah sekolah yang hangat dan eklektik, maka Gorin High adalah sekolah yang paling mudah dipahami sekaligus paling kreatif dalam eksekusinya. Gorin adalah sekolah olahraga, dan tim desain mengambil konsep sederhana itu lalu mendorongnya sejauh mungkin ke segala arah. Setiap murid adalah atlet, dan bukan hanya secara latar belakang, gaya bertarung mereka, special move mereka, bahkan animasi idol mereka mencerminkan olahraga spesifik yang mereka tekuni. Ini adalah keputusan desain yang brilian dalam kesederhanaannya. Karena dengan satu konsep payung yang jelas, tim bisa menciptakan karakter-karakter yang secara visual dan mekanik sangat berbeda satu sama lain, namun tetap terasa kohesif sebagai satu komunitas. Shoma Sawamura adalah pemain baseball, dan ia mungkin adalah karakter paling ikonik yang pernah lahir di semesta rival school. Tongkat pemukul baseballnya bukan sekedar prop, ia adalah eksistensi dari kepribadiannya yang sangat eksplosif dan penuh semangat. Setiap serangan Shoma adalah variasi dari gerakan baseball. Ayunan pemukul yang menyapu horizontal, lemparan bola yang tiba-tiba, gerakan sliding yang membanding lawan ke tanah, bahkan dalam animasi idolnya, ia berdiri dengan cara seorang pemain baseball berdiri di lapangan, siap meledak ke segala arah dalam persekian detik. Di sisinya berdiri Roberto Miura, pemain sepak bola dari Brasil yang entah bagaimana berakhir bersekolah di Jepang. Dan dalam pertarungan, ia bertarung sepenuhnya dengan kakinya. Bicycle kick, overhead kick, tendangan geser, semua berasa seperti highlight reel pertandingan sepak bola yang dimasukkan ke dalam engine game fighting. Roberto adalah bukti bahwa tim desain benar-benar memikirkan koherensi di antara identitas, karakter, dan mekanik permainannya. Melengkapi trio Gorin adalah Natsu Ayuhara, pemain voli yang tingginya menjulang dan menggunakan spike serta blok dalam pertarungan dengan efisiensi yang mengesankan. Di antara semua karakter perempuan dalam roster, Natsu memiliki jangkauan serangan yang paling luas. Bukan karena ia bisa terbang, tapi karena secara fisik, proporsi tubuhnya yang atletis memberikan reach yang berbeda dari karakter lain. Gedo High adalah sekolah yang paling mudah disalahpahami dalam semesta rival school. Dan disengaja demikian, reputasi Gedo mendahulinya kemanapun ia pergi. Sekolah berandal, tempat di mana pelajar pergi jika tidak ada sekolah lain yang mau menerimanya. Semua label itu bukan tidak berdasar. Murid-murid Gedo memang lebih sering berkelahi di jalanan daripada menghadiri kelas, dan gaya bertarung mereka mencerminkan itu. Kasar, brutal, dan sama sekali tidak peduli pada keindahan teknik. Namun yang membuat Gedo menarik sebagai sekolah bukan brutalitasnya, tapi kode kehormatan yang tersembunyi di baliknya. Murid-murid Gedo adalah berandal, bukan penjahat. Mereka hidup dengan aturan jalanan yang berbeda dari norma umum. Tapi aturan itu tetaplah aturan, dan melanggarnya, terutama menyakiti yang lemah atau mengkhianati kawan, adalah hal yang tidak akan ditoleransi di Gedo. Karakter paling menarik dari Gedo bukan yang paling kuat atau paling kasar, tapi yang paling kompleks secara narasi. Akira Kazama. Akira adalah perempuan yang menyamar sebagai laki-laki untuk bisa masuk dan diterima di lingkungan keras Gedo. Demi satu tujuan, mencari kakaknya yang menghilang. Ia mengendarai motor, bertarung dengan gaya yang menggabungkan teknik jalanan dengan elemen bela diri terstruktur, dan menyembunyikan identitas aslinya di balik helm dan jaket yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam game yang penuh karakter-karakter berwarna-warni, Akira adalah salah satu yang paling diam, dan justru karena itu ia terasa paling nyata. Di ujung spektrum yang berbeda ada Kan Isurugi. Secara fisik, ia adalah karakter terbesar dalam seluruh roster game ini, dengan postur yang mengingatkan pada pegulat sumo profesional. Gerakannya lambat, tapi saat ia menghantam, lawannya merasakan seolah dinding yang bergerak menabrak mereka. Kan adalah perwujudan filosofi Gedo dalam bentuk yang paling murni.
Tidak ada tipu daya, tidak ada teknik rumit, hanya kekuatan fisik yang diarahkan dengan keyakinan penuh. Di ujung lain dari spektrum Geto berdiri Seijun High, sekolah khusus perempuan yang paling aristokratis dan paling elegan dalam semesta game ini. Jika Geto adalah kulit kasar dan knuckle berdarah, Seijun adalah sarung tangan sutra yang menyembunyikan kepalan besi. Seijun memiliki reputasi yang berlawanan dengan Geto, sekolah terbaik untuk putri-putri dari keluarga terpandang, dengan kurikulum yang menekankan seni, etiket, dan kecerdasan. Namun seperti semua sekolah dalam semesta rival school, Seijun menyimpan dimensi yang tidak terlihat dari luar. Yurika Kirishima adalah karakter yang mungkin paling artistik secara konsep dalam seluruh roster game ini. Ia bertarung dengan biola, bukan sebagai tongkat pemukul tapi sebagai instrumen yang dimainkan. Serangan-serangannya diiringi melodi yang ia mainkan sendiri dalam pertarungan, menciptakan sinkronasi antara musik dan kekerasan yang terasa hampir puitis. Di balik gerak-gerik anggunnya tersembunyi teknik yang sangat efektif. Yurika membuktikan bahwa dalam dunia rival school, estetika dan efektivitas bisa berjalan beriringan. Dengan dunia dan karakternya yang sudah terbentuk, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab tim adalah bagaimana semua itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimainkan. Dan jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Jumlah tombol. Street Fighter menggunakan 6 tombol. Mortal Kombat menggunakan 5. Rival Schools memiliki 4 dan itu bukan keputusan yang diambil karena keterbatasan, tapi karena filosofi. 4 tombol serangan lemah, serangan kuat, lemparan, dan 1 tombol yang akan mendefinisikan seluruh identitas game ini. Penyederhanaan dari 6 ke 4 tombol bukan berarti game ini lebih mudah. Ini adalah keputusan desain yang disengaja untuk memindahkan kompleksitas dari koordinasi jari ke keputusan taktis. Pemain rival school tidak perlu menghafal 6 tombol berbeda, tapi mereka perlu berpikir tentang kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan yang paling penting kapan harus memanggil rekan mereka. Tombol keempat itu, tombol tag, adalah inti dari inovasi terbesar rival school, sistem team up. Dalam rival school, Anda tidak memilih satu karakter, Anda memilih 2. Satu yang aktif bertarung, satu yang berdiri di sisi arena, menunggu, dan saat momen yang tepat tiba dengan 1 tekanan tombol, karakter standby itu masuk ke arena, melancarkan serangannya lalu kembali ke posisinya. Bukan untuk menggantikan karakter aktif, tapi untuk membantunya. Yang membuat sistem ini revolusioner adalah bahwa serangan asis yang dilancarkan karakter standby bergantung pada kombinasi. Bukan hanya pada siapa karakter standby-nya, tapi pada siapa yang berpasangan dengan siapa. Batsu yang berpasangan dengan Hinata menghasilkan asis yang berbeda dari Batsu yang berpasangan dengan Kyosuke. Ini mendorong pemain untuk tidak sekedar memilih karakter favorit mereka, tapi benar-benar berpikir tentang sinergi, tentang bagaimana 2 kepribadian yang berbeda bisa saling melengkapi dalam pertarungan, sama seperti bagaimana mereka saling melengkapi dalam cerita. Di atas semua mekanik itu, Rival Schools menyematkan sesuatu yang terasa sangat personal dan sangat manusiawi. Sistem Burning Vigor. Setiap karakter memiliki meter semangat yang terisi seiring mereka menerima damage. Semakin terpukul seorang karakter, semakin besar semangatnya. Dan semakin besar damage yang ia berikan dalam serangan berikutnya. Dalam mekanik game ini adalah sistem comeback yang elegan. Tapi dalam konteks naratif, ini adalah pernyataan tentang karakter manusia itu sendiri, bahwa seseorang yang terdesak, yang sudah hampir jatuh, justru bisa menjadi yang paling berbahaya. Ini adalah filosofi yang meresap ke DNA rival school secara keseluruhan, bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh, tapi tentang siapa yang bangkit paling keras saat mereka sudah hampir tidak bisa berdiri. Satu elemen terakhir yang perlu disebut dalam konteks desain rival schools adalah sesuatu yang sering diremehkan tapi dirasakan oleh setiap orang yang pernah memainkannya. Kameranya. Di game fighting 2D klasik, kamera tidak bergerak. Ia statis, merekam arena dari sudut tetap di sisi lapangan. Di rival schools, kamera hidup. Ia zoom in saat 2 karakter saling berdekatan dalam exchange jarak dekat yang intens. Ia berputar mengikuti serangan besar yang melemparkan lawan ke sudut arena. Ia mundur memberi ruang saat kedua karakter membutuhkan jarak untuk mengatur napas.
Hasilnya adalah pertarungan yang terasa seperti adegan action dari film, bukan sekedar sesi latihan di mesin arcade. Tahun 1997, di tengah mesin-mesin arcade yang kameranya masih terpaku pada satu sudut pandang, Rival School terasa seperti sesuatu dari masa depan. Dan itu pada akhirnya adalah apa yang membuat bab 2 ini penting untuk dipahami. Sebelum satu koin pun dimasukkan ke mesin arcade, sebelum satu pemain pun menekan tombol pertama mereka, dunia Rival School sudah dibangun dengan sangat teliti. 5 sekolah dengan identitas yang nyata, karakter-karakter yang punya alasan untuk peduli satu sama lain, sistem pertarungan yang mencerminkan filosofi tentang kekuatan dan kebersamaan. Semua itu sudah ada, bahkan sebelum game itu lahir ke dunia. Pada akhir tahun 1996, setelah berbulan-bulan pengembangan yang intens, Rival School akhirnya siap untuk diperkenalkan kepada dunia. Tapi seperti hampir semua game besar Jepang pada era itu, perjalanannya ke tangan pemain bukan satu langkah tunggal, melainkan sebuah proses berlapis yang dimulai dari lantai-lantai arcade yang berisik dan berakhir di ruang-ruang keluarga yang tenang di seluruh penjuru bumi. Sebelum sebuah game besar dirilis secara resmi di Jepang pada era 90-an, tradisi yang lazim dilakukan oleh developer adalah location test. Sebuah proses di mana versi awal game ditempatkan di beberapa mesin arcade terpilih di kota-kota besar, biasanya Tokyo dan Osaka, dan dibiarkan dimainkan oleh publik umum selama beberapa waktu. Reaksi pemain dicatat, masalah teknis diidentifikasi, keseimbangan karakter dievaluasi, dan feedback itu kemudian dibawa kembali ke tim pengembang untuk menyempurnakan terakhir sebelum rilis resmi. Rival School menjadi proses ini pada paruh kedua tahun 1996, dan reaksi yang datang dari lantai-lantai arcade Tokyo tidak bisa disembunyikan. Pemain yang pertama kali menyentuh mesin Rival School mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata kepada mereka yang tidak hadir di sana. Mereka sudah terbiasa dengan game fighting. Street Fighter sudah menjadi bahasa universal di dunia arcade. Tapi Rival School terasa berbeda dengan cara yang langsung bisa dirasakan bahkan dalam menit-menit pertama permainan. Grafisnya, karakter-karakter 3D dengan estetika anime yang kuat terlihat seperti sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di genre ini. Kamera yang bergerak mengikuti aksi menciptakan rasa sinematik yang asing tapi langsung memikat. Dan sistem team up yang memungkinkan karakter kedua masuk dan membantu dalam pertarungan, membuka dimensi taktis yang membuat banyak pemain langsung berpikir tentang kombinasi dan sinergi bahkan saat koin pertama mereka belum habis. Mesin arcade Rival Schools berjalan di sistem hardware Capcom ZN1. Sistem yang seperti telah disebutkan di bab 1 berbasis arsitektur PlayStation yang dikembangkan bersama Sony. Di dalam kabinet arcade yang berdiri tegak di sudut-sudut game center Jepang, hardware ini bekerja keras menjalankan sesuatu yang pada standar tahun 1997 adalah pencapaian teknis yang signifikan. Karakter-karakter 3D yang bergerak mulus, arena yang memiliki kedalaman, kamera yang dinamis, semua itu membutuhkan daya komputasi yang jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh mesin arcade generasi sebelumnya. ZN1 mampu menghadirkan pengalaman yang terasa mendekati, meski belum sepenuhnya menyamai apa yang ditawarkan oleh mesin-mesin SGI mahal yang biasanya hanya bisa ditemukan di studio animasi profesional. Yang menarik adalah bagaimana kabinet arcade Rival School dirancang secara fisik. Seperti kebanyakan game fighting Capcom pada era itu, ia menggunakan konfigurasi dua pemain berhadapan dengan joystick dan tombol yang sudah familiar. Tidak ada inovasi revolusioner dalam hardware fisiknya, karena tim tahu bahwa inovasi sesungguhnya ada di layar, bukan di tangan pemain. Kesuksesan di arcade adalah satu hal, tapi bagi Capcom dan bagi semua developer game Jepang pada era itu, pasar konsol rumahan adalah arena yang berbeda dan dalam banyak hal jauh lebih besar. PlayStation dari Sony pada tahun 1997 sudah menjadi fenomena global. Dan setiap game arcade besar yang tidak hadir di platform itu praktis menyia-nyiakan separuh potensi audiensnya. Proses porting Rival Schools dari arcade ke PlayStation adalah di mana keputusan strategis awal tim benar-benar terbayar. Karena hardware ZN1 yang menjalankan versi arcade adalah derivat dari arsitektur PlayStation itu sendiri.
Proses porting menjadi jauh lebih efisien dibanding jika mereka harus bekerja dengan hardware yang sama sekali berbeda. Aset, kode, dan logika game tidak perlu ditulis ulang dari nol. Mereka hanya perlu diadaptasi dan dioptimalkan untuk lingkungan yang sedikit berbeda. Namun Capcom tidak puas hanya dengan menghadirkan versi arcade yang identik ke konsol. Untuk versi PlayStation, mereka membuat keputusan yang pada akhirnya menjadi salah satu nilai jual terbesar game ini, menambahkan kode yang tidak ada di versi arcade sama sekali. Mode itu disebut Hinkyu Gakuen, atau dalam versi internasional dikenal sebagai Justice Gakuen Mode. Sebuah mode permainan berbasis sekolah di mana pemain tidak hanya bertarung, tapi juga mengelola kehidupan sekolah karakter mereka. Pemain bisa melatih karakter, mengembangkan statistik, mengikuti pelajaran, dan bahkan membangun hubungan dengan karakter lain. Ini adalah proto RPG yang tertanam di dalam sebuah game fighting. Sebuah hybrid genre yang pada tahun 1997 terasa benar-benar segar dan berani. Satu detail yang sering mengejutkan orang yang baru mengenal sejarah game ini adalah fakta bahwa versi PlayStation Rival School dirilis dalam format 2 disc. Disc pertama berisi game fighting utama. Semua mode pertarungan, semua karakter, semua arena pada dasarnya adalah port dari versi arcade yang sudah diperkaya dengan konten tambahan. Disc kedua adalah sesuatu yang lebih unik. Disc yang berisi mode Hinkyu Gakuen secara penuh terpisah dari disc pertama. Pemisahan ini bukan sekedar keputusan teknis karena keterbatasan kapasitas. Ia juga mencerminkan bagaimana Capcom memandang dua aspek game ini sebagai dua pengalaman yang berbeda namun saling melengkapi. Satu disc untuk pemain yang ingin bertarung, satu disc untuk pemain yang ingin hidup di dalam dunia Rival School. Untuk standar tahun 1997, ini adalah paket yang sangat generous. Dan pemain Jepang meresponnya dengan antusias. Di Jepang, Rival School adalah kesuksesan yang jelas dan terukur. Tapi perjalanan game ini ke pasar internasional adalah cerita yang sedikit berbeda. Dan perbedaan itu dimulai bahkan sebelum game itu tiba di rak-rak toko. Untuk pasar Amerika Utara dan Eropa, Capcom melakukan beberapa perubahan yang sudah menjadi standar lokalisasi pada era itu. Judul diubah menjadi Rival School, United by Fate. Nama yang lebih universal dan lebih langsung dalam mengkomunikasikan tema persaingan dan takdir yang menjadi inti game. Teks dalam game diterjemahkan. Beberapa elemen dianggap terlalu spesifik secara budaya Jepang disesuaikan, dan materi marketing dirancang ulang untuk audiens barat. Namun yang lebih menarik dari perubahan-perubahan itu adalah apa yang tidak berubah. Karakter-karakternya tetap sama, nama-nama Jepang mereka dipertahankan. Setting sekolah Jepang tidak diubah menjadi setting Amerika. Estetika anime yang kental tidak diperhalus untuk terlihat lebih universal. Capcom membuat keputusan untuk membiarkan Rival Schools menjadi dirinya sendiri di pasar internasional. Sebuah game yang jelas-jelas lahir dari budaya Jepang dan bangga dengan itu. Rilis Amerika Utara berlangsung pada tahun 1998. Beberapa bulan setelah rilis Jepang dan disambut dengan ulasan yang umumnya positif dari media game barat. Kritikus memuji orisinalitas setting dan sistem team up. Meski beberapa mencatat bahwa kedalaman mode di sekolah di disc kedua mungkin tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh pemain yang tidak familiar dengan konvensi game Jepang. Dalam konteks industri game fighting tahun 1997 hingga 1998, Rival Schools masuk ke medan yang sudah sangat sesak. Street Fighter 3 New Generation baru saja dirilis. Tekken 3 sedang dalam perjalanan menuju apa yang akan menjadi salah satu game fighting terlaris sepanjang masa. King of Fighter dari SNK terus menghadirkan seri tahunannya dengan setia. Mortal Kombat 4 membuat transisi ke 3D dengan hasil yang kontroversial. Di tengah keramaian itu, Rival Schools menemukan tempatnya. Bukan dengan mengalahkan kompetitor di medan mereka sendiri, tapi dengan mendefinisikan medannya sendiri. Game fighting dengan setting sekolah. Game fighting yang juga punya mode RPG. Game fighting yang sistem asisnya mendorong pemikiran tentang sinergi dan kerjasama. Game fighting yang kameranya bercerita. Tidak ada satupun dari elemen-elemen itu yang bisa ditemukan dalam satu paket di tempat lain pada tahun 1997. Penjualan Rival Schools di Jepang solid. Di pasar internasional, game ini tidak mencapai angka blockbuster seperti Street Fighter 2 atau Tekken.
Tapi ia membangun basis penggemar yang loyal dan vokal. Tipe fanbase yang tidak hanya memainkan game, tapi benar-benar mencintainya dan ingin lebih. Dan Capcom mendengar keinginan itu. Kesuksesan Rival School baik secara kritis maupun komersial meski tidak spektakuler sudah cukup untuk meyakinkan Capcom bahwa semesta yang telah dibangun ini layak untuk dilanjutkan. Di kantor Capcom, roda-roda perencanaan untuk proyek berikutnya sudah mulai berputar bahkan sebelum penjualan Rival School sebetulnya dihitung. Proyek itu pada akhirnya akan menjadi Project Justice, sequel langsung dari Rival School yang hadir di arcade dan kemudian di Sega Dreamcast. Membawa semesta yang sudah dibangun di game pertama ke tingkat yang lebih ambisius. Tapi itu adalah cerita untuk bab berikutnya. Yang penting untuk dipahami di sini di akhir bab 3 ini adalah betapa luar biasanya perjalanan yang sudah ditempuh Rival School dalam waktu relatif singkat. Dari ide di atas kertas, ke location test di arcade Tokyo, ke rak-rak toko di Jepang dengan 2 dish masing-masing menawarkan pengalaman berbeda, ke pasar internasional di Amerika dan Eropa, ke hati para pemain yang hingga hari ini masih menyebut nama Batsu, Hinata, dan Shoma dengan nostalgia yang hangat. Rival School bukan hanya game, ia adalah bukti bahwa ide yang cukup kuat, ide tentang sekolah, tentang loyalitas, tentang semangat yang tumbuh dari kelemahan bisa menembus batasan budaya dan bahasa dan sampai ke tempat yang paling universal dari semua. Perasaan yang kita semua kenali sebagai penggemar game saat kita menyentuh sebuah game untuk pertama kalinya dan tahu tanpa perlu berpikir panjang bahwa kita sedang memegang sesuatu yang sangat spesial. Ada momen tertentu dalam sejarah sebuah franchise di mana segalanya terasa mungkin, di mana fondasi sudah cukup kuat, dunianya sudah cukup kaya, dan audiensnya sudah cukup besar untuk menopang ambisi yang lebih besar dari sebelumnya. Bagi semesta Rival School, momen itu datang di penghujung dekade 90-an. Dan nama yang mewakili momen itu adalah 2 kata sederhana yang masih terasa seperti janji yang belum sepenuhnya ditepati bagi banyak penggemar hingga hari ini. Project Justice. Untuk memahami mengapa Project Justice lahir dengan cara ia lahir, dan mengapa ia berakhir dengan cara ia berakhir, kita perlu memahami terlebih dahulu dunia tempat ia dilahirkan. Di tahun 1998 dan 1999 adalah periode transisi yang luar biasa dramatis dalam industri game. PlayStation pertama sedang mendekati akhir masa jayanya. PlayStation 2 sudah diumumkan dan dunia sedang menahan napas menunggunya. Nintendo 64 berjuang keras tapi tidak pernah benar-benar berhasil merebut dominasi Sony di Jepang. Dan di tengah itu, Sega yang sudah menderita luka dalam akibat kegagalan Saturn melakukan taruhan terbesarnya dengan meluncurkan Dreamcast. Dreamcast adalah konsol yang dalam banyak hal terlalu baik untuk zamannya. Ia hadir dengan modem internet terintegrasi ketika online gaming masih terasa seperti konsep futuristik. Ia memiliki kemampuan grafis yang secara signifikan melampaui PlayStation pertama dan bahkan bersaing serius dengan apa yang dijanjikan PlayStation 2. Dan yang paling relevan untuk cerita kita, ia memiliki library game yang sejak hari pertama sudah diisi oleh judul-judul arcade terbaik dari Capcom, SNK, dan Namco. Karena Sega secara agresif mengejar developer-developer itu dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Capcom adalah salah satu developer yang paling responsif terhadap rayuan Sega. Dan ketika tim di balik Rival Schools memulai merencanakan sequelnya, Dreamcast bukan hanya pilihan platform yang logis. Ia adalah platform yang menawarkan kemungkinan terbesar untuk mewujudkan visi yang tidak bisa sepenuhnya direalisasikan di mana hardware PlayStation pertama. Pengembangan Project Justice dimulai dengan pertanyaan yang sama yang mengenali pengembangan Rival School pertama. Tapi kali ini dengan konteks yang berbeda. Bukan lagi apa yang belum pernah dilakukan, tapi apa yang sudah kita mulai dan belum kita selesaikan. Rival School pertama meski luar biasa dalam banyak hal meninggalkan beberapa hal yang terasa belum tuntas. Sistemnya sangat menarik tapi bisa lebih dalam. Karakternya sudah dicintai tapi bisa lebih berkembang. Ceritanya sudah solid tapi bisa lebih ambisius. Project Justice adalah kesempatan untuk menyelesaikan semua itu sekaligus.
Keputusan desain pertama dan paling penting yang dibuat tim adalah memperluas roster secara signifikan. Rival Schools pertama hadir dengan roster yang sudah cukup beragam, tapi Project Justice mendorongnya lebih jauh, menambahkan karakter-karakter baru yang sebagian datang dari sekolah yang sudah dikenal, sebagian lagi dari sekolah yang sama sekali baru. Setiap penambahan karakter bukan sekedar penambahan moveset baru, ia membawa serta jaringan relasi baru, konteks naratif baru, dan lapisan baru pada dunia yang sudah dibangun di game pertama. Salah satu penambahan paling signifikan adalah sekolah Pacific High, sekolah internasional yang karakternya mencerminkan campuran budaya yang lebih global. Ini adalah keputusan yang cerdas dari perspektif desain karena ia memperluas palet visual dan mekanik game tanpa harus memaksakan karakter baru ke dalam sekolah-sekolah yang sudah ada identitasnya. Jika Rival Schools versi arcade berjalan di atas Capcom ZN1 yang berbasis PlayStation, maka Project Justice mengambil lompatan yang jauh lebih besar. Game ini dibangun untuk berjalan di atas Sega Naomi, hardware arcade generasi berikutnya yang menjadi fondasi dari banyak game Dreamcast terbaik pada era itu. Naomi secara teknis adalah versi arcade dari hardware Dreamcast itu sendiri, dengan beberapa peningkatan yang dirancang khusus untuk lingkungan arcade. Ini berarti bahwa tidak seperti Rival Schools pertama yang memerlukan kompromi saat diporting ke konsol. Project Justice bisa hadir di Dreamcast dengan kualitas hampir identik dengan versi arcade-nya, sebuah pencapaian yang pada era itu masih cukup langka. Lompatan visual dari Rival Schools ke Project Justice adalah sesuatu yang langsung terasa saat kedua game ditempatkan berdampingan. Karakter-karakter di Project Justice bergerak dengan kelancaran yang lebih besar, ekspresi wajah lebih detail, dan efek visual yang lebih dramatis. Arena-arenanya lebih kaya secara visual dengan latar belakang yang lebih hidup dan pencahayaan yang lebih dinamis. Tapi yang lebih penting dari lompatan visualnya adalah lompatan dalam sistem pertarungannya. Project Justice mengambil sistem team up dari game pertama yang mendorongnya ke dimensi yang lebih kompleks. Di Rival School pertama, sistem asis sudah revolusioner. Tapi di Project Justice, Capcom menambahkan lapisan yang mengubahnya dari sekedar mekanik taktis menjadi sesuatu yang terasa seperti koreografi pertarungan. Salah satu tambahan terpenting adalah sistem team up attack yang diperluas, di mana dalam kondisi tertentu kedua karakter dalam tim bisa melancarkan serangan gabungan secara simultan. Bukan hanya satu membantu yang lain, tapi keduanya bergerak bersama dalam koordinasi yang harus dieksekusi dengan timing yang tepat. Ini menambahkan lapisan resiko reward yang membuat pertarungan di level tinggi Project Justice terasa seperti tarian yang sangat terlatih antara dua pemain yang masing-masing mengendalikan satu karakter dan timnya. Sistem counter juga diperdalam. TRD counter dari game pertama dikembangkan dengan opsi-opsi baru yang memberikan pemain lebih banyak cara untuk merespon tekanan lawan. Bukan hanya bertahan, tapi mengubah momentum pertarungan secara dramatis dari posisi defensif. Dan Burning Vigor, sistem semangat yang tumbuh dari kelemahan tetap ada. Tapi kali ini terintegrasi lebih mulus dengan mekanik-mekanik baru di sekelilingnya, menciptakan ekosistem sistem yang terasa lebih kohesif secara keseluruhan. Di sisi naratif, Project Justice mengambil resiko yang lebih besar dari pendahulunya. Jika Rival Schools pertama membangun dunianya dengan hati-hati membiarkan plot bergerak dengan kecepatan yang terukur, Project Justice langsung melemparkan pemain ke dalam konflik yang lebih besar, lebih gelap, dan dengan taruhan yang lebih tinggi, tanpa terlalu jauh masuk ke wilayah lore. Karena itu adalah video yang berbeda. Yang perlu dipahami dari perspektif sejarah pembuatan adalah bahwa keputusan untuk membuat cerita Project Justice lebih ambisius secara langsung mempengaruhi bagaimana game ini distrukturisasi. Mode cerita didesain dengan lebih banyak bercabang, lebih banyak perspektif karakter yang berbeda, dan lebih banyak momen sinematik yang memanfaatkan kemampuan hardware Dreamcast untuk menghadiri cutscene berkualitas tinggi. Ini adalah investasi waktu dan sumber daya yang signifikan, dan ia mencerminkan keyakinan tim bahwa audiens Rival School bukan hanya pemain yang ingin bertarung, tapi pemain yang peduli dengan dunia dan karakter-karakter yang mereka kendalikan. Reaksi dari komunitas arcade Jepang sangat positif. Pemain yang sudah familiar dengan Rival School pertama menemukan bahwa sistem yang mereka cintai telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kaya, tanpa kehilangan identitas dasarnya.
Dan pemain baru yang belum pernah menyentuh game pertama menemukan bahwa Project Justice cukup aksesibel untuk dijadikan pintu masuk ke semesta ini. Beberapa bulan kemudian versi Dreamcast dirilis. Dan ini adalah di mana Project Justice benar-benar menemukan audiensnya yang paling luas. Dreamcast pada tahun 2000 memang sedang berjuang melawan dominasi PlayStation 2 yang baru saja diluncurkan. Tapi library gamenya masih sangat kuat dan komunitas penggunanya masih aktif dan loyal. Project Justice hadir sebagai salah satu game fighting terbaik yang bisa dimainkan di platform itu. Dan para penggemar Dreamcast menerimanya dengan sangat hangat. Rilis internasional menyusul di Amerika Utara dan Eropa dengan judul Project Justice, tanpa subtitle, langsung dan percaya diri. Ulasan dari media game barat kembali positif, dengan banyak kritikus mencatat bahwa ini adalah salah satu game fighting paling underrated yang hadir di platform Dreamcast. Dan kemudian sesuatu terjadi yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun di tim Project Justice. Pada Maret tahun 2001, Sega mengumumkan bahwa mereka menghentikan produksi Dreamcast dan keluar dari bisnis hardware konsol selamanya. Keputusan itu adalah salah satu momen yang paling menyedihkan dalam sejarah industri game. Sebuah perusahaan yang telah memberikan dunia Sonic, Virtua Fighter, Shenmue, dan begitu banyak inovasi lainnya, akhirnya menyerah kalah pada realitas bisnis yang tidak bisa dilawan. Bagi Project Justice, pengumuman itu datang di saat yang sangat tidak menguntungkan. Game ini baru saja hadir di Dreamcast dan belum sempat membangun momentum yang cukup. Dengan Dreamcast tiba-tiba menjadi platform yang sekarat, basis pemain Project Justice terpotong secara dramatis. Pemain yang belum membelinya tiba-tiba tidak punya alasan untuk membeli konsol yang tidak lagi didukung. Pemain yang sudah membelinya mulai beralih ke PlayStation 2. Dan Capcom, seperti semua developer yang gamenya sudah terlanjur terikat erat dengan platform Dreamcast, harus membuat keputusan sulit. Apakah memporting Project Justice ke PlayStation 2 untuk menyelamatkan audiensnya, atau melanjutkannya ke proyek berikutnya? Keputusan itu tidak pernah datang dalam bentuk port PlayStation 2. Project Justice tidak pernah hadir di platform lain setelah Dreamcast. Dan dengan itu, salah satu game fighting paling original dari era-era terpaku pada satu platform yang sudah tidak lagi ada. Seperti surat cinta yang dikirim ke alamat yang salah. Pertanyaan yang paling sering diajukan oleh penggemar semesta Rival Schools hingga hari ini adalah juga pertanyaan yang paling sulit dijawab. Mengapa tidak ada kelanjutannya? Jawabannya tidak tunggal dan tidak sederhana, tapi ia bisa dipahami dalam konteks beberapa faktor yang bertumpuk satu di atas yang lain. Pertama, ada faktor Dreamcast. Kematian platform itu memotong momentum Project Justice pada saat yang paling kritis. Sebuah game yang seharusnya menjadi batu lompatan ke entry ketiga yang lebih besar justru berakhir sebagai titik akhir yang tidak direncanakan. Yang kedua, ada faktor internal Capcom. Awal tahun 2000-an adalah periode yang sangat bergejolak bagi Capcom secara keseluruhan. Perusahaan sedang berjuang dengan tekanan finansial, perubahan kepemimpinan kreatif, dan kebutuhan untuk berkonsentrasi pada franchise-franchise yang paling menguntungkan secara konsisten. Devil May Cry sedang lahir, Resident Evil sedang dalam transisi besar, Mega Man terus berjalan. Dalam hierarki prioritas Capcom saat itu, Rival Schools yang belum pernah mencapai angka penjualan blockbuster tidak berada di posisi yang cukup tinggi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk sequel berikutnya. Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling menyakitkan, ada faktor timing pasar. Genre game fighting secara keseluruhan sedang memasuki masa suramnya di awal tahun 2000-an. Street Fighter sendiri sedang berjuang, Mortal Kombat sedang kehilangan relevansinya, SNK hampir bangkrut. Industri sedang beralih perhatian ke game action 3D terbuka, ke FPS yang sedang meledak popularitasnya, ke dunia online yang baru mulai terbuka. Dalam iklim seperti itu, meluncurkan game fighting baru yang bukan Street Fighter atau Tekken adalah resiko yang sangat besar. Rival Schools dan Project Justice tiba di persimpangan yang salah pada waktu yang salah. Dan tidak ada kekuatan kreatif apapun yang bisa melawan kombinasi dari ketiga faktor ini secara bersamaan. Tapi cerita Rival School tidak berakhir di sana, karena warisan sebuah karya seni tidak selalu diukur dari angka penjualan atau jumlah sequelnya. Sistem team up yang diperkenalkan Rival Schools memberikan pengaruh yang dapat ditelusuri dalam desain game-game fighting berikutnya.
termasuk bisa diperdebatkan dalam evolusi sistem ASIS yang kemudian menjadi inti dari Marvel vs Capcom 2. Salah satu game fighting paling dicintai sepanjang masa. Estetika anime yang kuat namun tetap berjalan di hardware 3D yang terjangkau menjadi salah satu template yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh banyak game Jepang berikutnya. Karakter-karakter seperti Batsu, Hinata, dan Shoma dan Akira terus muncul dalam game-game crossover Capcom bertahun-tahun setelah seri utama mereka berhenti. Di Tatsunoko vs Capcom, di card games, di merchandise sebagai pengingat bahwa ada sesuatu dalam dunia yang dibangun rival school yang terlalu kuat untuk benar-benar dilupakan. Dan komunitas penggemar rival school kecil tapi sangat devout, terus memelihara api itu. Turnamen-turnamen informasi terus dijalankan. Video-video analisis dan retrospektif terus diunggah. Petisi-petisi untuk remaster atau kebangkitan seri terus muncul di setiap kesempatan yang ada. Karena pada akhirnya itulah yang membedakan game-game yang benar-benar bermakna dari game yang hanya populer. Game yang bermakna menciptakan penggemar yang tidak bisa melupakannya. Bahkan puluhan tahun setelah mesin arcade-nya dimatikan dan konsolnya ditaruh di gudang. Rival Schools adalah salah satu game itu. Ada sebuah paradoks yang aneh dalam cara dunia mengingat Rival School. Di satu sisi, ia adalah game yang secara komersial tidak pernah mencapai puncak yang sama dengan franchise-franchise besar Capcom lainnya. Ia tidak punya angka penjualan Street Fighter, ia tidak punya longevity Mega Man, ia tidak punya tampak budaya pop Resident Evil. Dalam laporan keuangan Capcom, Rival Schools adalah baris kecil di antara baris-baris yang jauh lebih besar. Tapi di sisi lain, di sisi yang lebih penting dan lebih sulit diukur, Rival Schools adalah game yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam ingatan orang-orang yang memainkannya dengan intensitas yang tidak proporsional terhadap ukuran komersialnya. Dan itu dalam dunia hiburan adalah pencapaian yang jauh lebih langka dari sekedar angka penjualan yang tinggi. Untuk memahami seberapa jauh pengaruh Rival Schools meresap ke dalam DNA game fighting modern, kita perlu melihat sesuatu yang sering diabaikan dalam diskusi tentang sejarah genre ini. Sistem ASIS, di mana karakter kedua dalam tim bisa dipanggil untuk melancarkan serangan tanpa menghentikan karakter aktif. Bukan sesuatu yang lahir dari kevakuman, ia memiliki silsilah yang bisa ditelusuri. Dan dalam silsilah itu, Rival Schools menduduki tempat yang sangat signifikan. Ketika Marvel vs Capcom 2 dirilis pada tahun 2000 dan memperkenalkan sistem ASIS 3 karakter yang kemudian menjadi salah satu sistem game fighting paling ikonik dan paling dipelajari sepanjang masa, banyak yang membicarakan seolah ia lahir tiba-tiba dari imajinasi tim Capcom. Tapi mereka yang memperhatikan, mereka yang sudah bermain Rival School dan Project Justice bisa melihat benang yang menghubungkan keduanya. Konsep bahwa dua karakter bisa bekerja sama dalam pertarungan dengan cara yang membutuhkan pemikiran tentang sinergi dan timing. Konsep bahwa ASIS bukan sekedar tombol tambahan tapi sebuah dimensi taktis tersendiri. Itu adalah sesuatu yang sudah dijelajahi dan dimatangkan di Rival School sebelum Marvel vs Capcom 2 membawanya ke skala yang jauh lebih besar. Tentu DNA-nya berbeda. Rival School dan Marvel vs Capcom 2 adalah dua ekspresi yang sangat berbeda dari filosofi yang sama. Tapi filosofi itu, bahwa pertarungan bisa lebih kaya ketika dua karakter saling melengkapi bukan hanya menggantikan, adalah warisan intelektual yang bisa ditelusuri kembali ke mesin-mesin arcade yang menjalankan Shiritsu Justice Gakuen di Game Center Tokyo pada tahun 1996 dan 1997. Di luar sistem pertarungannya, Rival Schools meninggalkan jejak lain yang lebih visual tapi tidak kalah pentingnya. Ia adalah salah satu pelopor awal dari estetika yang sekarang sangat akrab dalam landscape game Jepang, anime dalam 3 dimensi. Ketika Rival Schools dirilis, ada dua kutub dominan dalam desain visual game fighting 3D. Di satu kutub ada Tekken dan Virtua Fighter yang mengejar realisme anatomis. Karakter yang terlihat seperti manusia sungguhan, bergerak seperti manusia sungguhan, dalam arena yang terasa seperti lokalisasi sungguhan. Di kutub lain yang lebih jauh ada karakter-karakter 2D dari Street Fighter dan King of Fighter yang bebas mengabaikan fisika dan proporsi demi ekspresi visual yang lebih kuat. Rival Schools sendiri di antara keduanya dan berkata, mengapa harus memilih? Keputusan untuk mempertahankan proporsi anime, rambut yang tidak mungkin, ekspresi yang dibesar-besarkan, gerakan yang melampaui batas fisik manusia,
dalam medium 3D adalah sesuatu yang terlihat berani pada tahun 1997 dan terlihat visioner dari sudut pandang sekarang. Karena pendekatan itulah yang kemudian menjadi standar untuk sebagian besar game Jepang yang menyusul. Dari Naruto Ultimate Ninja Storm hingga Dragon Ball Fighter Z, dari Tales of Series hingga Persona, semua mengambil jalan yang sudah dibuka oleh game-game seperti Rival School, bahwa anime bisa diterjemahkan ke dalam 3D tanpa kehilangan jiwanya. Salah satu cara paling jelas untuk mengukur seberapa dalam sebuah karakter meresap ke dalam budaya adalah dengan melihat apakah mereka bertahan setelah franchise mereka sendiri berakhir. Karakter yang benar-benar berkesan tidak mati ketika serialnya mati. Mereka terus muncul, terus dipanggil kembali, terus diingat. Karakter-karakter Rival Schools lulus ujian itu. Batsu Ichimonji, protagonis utama game pertama, adalah yang paling sering muncul kembali. Ia hadir dalam Tatsunoko vs Capcom Ultimate All-Stars, game crossover yang mempertemukan karakter-karakter Capcom dengan karakter-karakter dari studio anime legendaris Tatsunoko Production. Di antara nama-nama besar seperti Ryu, Mega Man Volnut, dan Zero dari Mega Man X, Batsu berdiri sebagai representasi Rival School, membawa energi, moveset, dan semangat yang sama yang membuatnya ikonik di game aslinya. Kehadiran Batsu di Tatsunoko vs Capcom bukan keputusan yang dibuat secara sembarangan. Tim memilih Batsu karena ia mewakili sesuatu yang universal dalam estetika Capcom. Semangat yang tidak tergoyahkan, pertarungan yang lahir dari tempat yang personal dan emosional, gaya visual yang langsung bisa dikenali bahkan oleh pemain yang tidak pernah menyentuh Rival School sebelumnya. Akira Kazama, karakter yang mungkin paling dicintai secara kultural dari semesta Rival Schools, memiliki perjalanan yang berbeda tapi tidak kalah menarik. Jika menjadi salah satu karakter yang paling sering disebut dalam diskusi tentang karakter-karakter Capcom yang layak mendapat kesempatan kedua karena kombinasi unik dan identitas visualnya yang kuat, backstory yang emosional, dan mekanik pertarungan yang orisinal membuatnya terasa seperti karakter yang belum pernah dieksplorasi sepenuhnya potensinya. Di Project X Zone, game crossover taktis yang mempertemukan karakter dari Capcom, Sega, dan Namco, karakter-karakter Rival Schools kembali hadir, menjadi pengingat bahwa bahkan dalam lanskap yang sudah berubah drastis, dunia Justice Gakuen masih dianggap cukup relevan untuk duduk bersama nama-nama terbesar dalam gaming Jepang. Di sudut-sudut internet yang jarang dikunjungi oleh arus utama diskusi gaming atau komunitas yang sudah bertahan selama lebih dari 2 dekade dengan satu bahan bakar utama, kecintaan yang tulus pada 2 game yang sudah tidak lagi diproduksi. Komunitas penggemar Rival Schools adalah kecil berdasarkan standar mainstream. Mereka tidak mengisi arena e-sports, mereka tidak menghasilkan angka viewer yang membuat sponsor menarik, tapi mereka ada, konsisten, berdedikasi, dan dengan pengetahuan tentang game ini yang sering kali jauh melampaui pemahaman orang-orang yang pernah bekerja di industri game profesional. Turnamen-turnamen kecil terus dijalankan, di konvensi-konvensi game retro, di komunitas online, di gathering-gathering yang diorganisir oleh orang-orang yang belum pernah bertemu secara fisik tapi terhubung oleh kecintaan yang sama. Mereka memainkan game ini di emulator, di PlayStation asli yang sudah berumur, di Dreamcast yang mungkin sudah perlu dibersihkan dari debu, tapi mereka memainkannya. Video-video analisis mendalam tentang sistem pertarungan Rival Schools terus diunggah di YouTube. Frame data yang tidak pernah resmi dipublikasikan oleh Capcom digali secara independen oleh pemain yang cukup sabar dan cukup cinta untuk melakukannya. Tier list diperdebatkan, combo baru dipertemukan, teknik yang tersembunyi selama 2 dekade tiba-tiba muncul di thread Reddit yang kemudian menjadi bahan diskusi yang hangat. Ini adalah komunitas yang menolak untuk membiarkan game ini menjadi sekedar catatan kaki dalam sejarah. Selama bertahun-tahun, penggemar Rival Schools belajar untuk tidak terlalu berharap. Setiap kali Capcom mengumumkan sesuatu yang baru, ada segelintir orang yang menahan napas. Apakah ini saatnya? Apakah kali ini Capcom akan mengingat Justice Gakuen? Dan berkali-kali jawabannya adalah tidak. Tapi kemudian pada tahun 2022, sesuatu yang kecil namun sangat bermakna terjadi. Capcom mengumumkan Capcom Fighting Collection, sebuah kompilasi yang mengumpulkan game-game fighting klasik di era kejayaan Capcom yang selama ini sulit diakses secara legal. Dan di antara daftar game yang termasuk dalam koleksi itu, ada nama yang membuat jantung sebagian orang berdenyut lebih kencang dari biasanya. Rival Schools United by Fate. Itu bukan sequel, bukan remaster besar-besaran,
Bukan kebangkitan franchise, tapi itu adalah sebuah pengakuan resmi bahwa game ini layak untuk dilestarikan. Untuk diperkenalkan kembali kepada generasi baru, layak untuk duduk bersama Darkstalkers, Hyper Street Fighter 2, dan nama-nama besar lainnya dalam canon fighting game Capcom. Bagi komunitas yang sudah menunggu selama 2 dekade, itu bukan kemenangan kecil. Sampai hari ini, Mei 2026, saat narasi ini ditulis, belum ada Rival Schools 3. Belum ada reboot, belum ada remake, belum ada pengumuman resmi dari Capcom bahwa semesta Justice Gakuen akan hidup kembali dalam bentuk yang baru. Tapi ada beberapa alasan untuk tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Industri game sedang berada dalam era di mana nostalgia adalah komoditas yang sangat berharga. Street Fighter 6 membuktikan bahwa Capcom masih bisa membuat game fighting yang relevan dan menggerakkan pasar. Kebangkitan Mortal Kombat membuktikan bahwa franchise yang sudah lama tidak terdengar bisa kembali dengan dampak yang besar. Dan yang lebih relevan lagi, kebangkitan karakter-karakter dari IP yang sudah lama tidur. Seperti yang terjadi dalam berbagai game crossover dan kompilasi terbaru Capcom, menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak sepenuhnya melupakan warisan yang lebih tua dari mereka. Pertanyaannya bukan apakah Rival Schools layak kembali. Ia jelas layak. Pertanyaannya adalah apakah kondisi pasar, prioritas internal Capcom, dan timing yang tepat akan bertemu di satu titik yang sama. Titik di mana seseorang dalam gedung Capcom berdiri dengan ruang rapat dan berkata, "Sekarang saatnya." Komunitas penggemar sudah menyiapkan kursinya. Mereka sudah menunggu cukup lama untuk tahu bagaimana caranya menunggu dengan bermartabat. Dan disinilah kita tiba. Di ujung perjalanan panjang yang dimulai dari kantor Capcom di pertengahan tahun 90-an, dari sebuah pertanyaan sederhana tentang dunia yang belum pernah ada sebelumnya, Rival Schools adalah game yang lahir dari keberanian. Beranian untuk meninggalkan formula yang sudah ada, terbukti berhasil dan bertanya, bagaimana jika kita membangun sesuatu dari arah yang sama sekali berbeda? Keberanian untuk memberikan karakter-karakter dalam sebuah game fighting sesuatu yang jarang mereka miliki. Komunitas, loyalitas, dan alasan untuk peduli satu sama lain melampaui sekedar bertarung. Ia adalah game yang mengajarkan tanpa pernah secara eksplisit mengatakannya bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kesendirian, bahwa Batsu yang berjuang sendiri tidak sekuat Batsu yang berjuang bersama Hinata dan Kyosuke, bahwa sekolah dengan segala dramatisnya, dengan segala konflik dan persahabatan dan pengkhianatan dan kesetiaan yang ada di dalamnya adalah tempat di mana karakter manusia dibentuk. Bukan di turnamen, bukan di medan perang, tapi di koridor-koridor tempat kita pertama kali belajar siapa teman kita dan siapa kita sebenarnya. Dan mungkin itulah mengapa game ini tidak pernah benar-benar pergi dari hati orang-orang yang pernah memainkannya. Bukan karena sistem pertarungannya yang inovatif, bukan karena grafisnya yang mengesankan untuk zamannya, bukan karena musik-musiknya yang energetik dan penuh semangat, tapi karena ketika Anda memainkan Rival Schools untuk pertama kalinya, ketika kalian memilih Batsu dan Hinata atau Shioma dan Roberto, dan kamera itu bergerak mengikuti pertarungan Anda. Dan musik itu mengisi ruangan, dan layar itu bersinar dengan warna-warna yang terasa seperti mimpi tentang masa muda yang tidak pernah Anda miliki tapi entah mengapa selalu Anda rindukan. Dan sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains. Anda merasakan bahwa Anda bukan hanya memainkan sebuah game, Anda sedang mengunjungi sebuah dunia. Dunia di mana sekolah bisa menjadi arena, di mana perbedaan bisa menjadi kekuatan, dan di mana semangat yang bertumbuh dari kelemahan adalah senjata paling ampuh yang ada. Dunia itu masih ada. Ia belum pergi, ia hanya sedang menunggu. Seperti mesin arcade yang dimandikan di malam hari tapi masih menyimpan semua memorinya di dalam chip-chip kecil yang tidak pernah benar-benar tidur. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti seseorang di Capcom akan menekan tombol power itu lagi. Kita yang sudah menunggu akan tetap menunggu, karena beberapa hal memang layak untuk ditunggu.